Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Asmarika MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana masih memberikan kesehatan dan kesempatan secara pribadi untuk saya untuk menyelesaikan video pembelajaran tentang resume dari kelompok 8 sampai seterusnya. Salawat berkah salam terpopuler kita hadiahkan kepada Nabi junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan selalu berselawat kepada nafas Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Bila perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Farizi. Nomor induk mahasiswa saya 12020516607. Saya berlokal di Lokal I, Fakultas Syariah Ilmu Hukum, Program Studi Ekonomi Syariah. Nah, pada kali ini saya akan memenuhi video ujian akhir semester 2 mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Nah, tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja kita masuki materi dari resume kelompok 8 sampai yang seterusnya. Happy watching. Nah, baiklah, kita masuk materi yang pertama, yaitu demokrasi dan pendidikan demokrasi. Nah, apa sih pengertian dari demokrasi ini? Pengertian demokrasi ada secara bahasa atau secara etimologi, yang mana diambil dari bahasa Yunani kuno. Yang pertama demos, yang mana arti demos itu adalah rakyat, sedangkan yang kedua itu kratos atau pemerintahan. Nah, secara terminologi atau secara istilah, yaitu demokrasi adalah, menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu from people, for people, and by people. Nah, mungkin itu pengertian singkatnya dari demokrasi ini. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke pengertian pendidikan demokrasi. Apa sih pengertian pendidikan demokrasi ini? Nah, pendidikan demokrasi ini adalah pendidikan demokrasi diartikan sebagai bentuk upaya sistematis yang dilakukan negara dan masyarakat untuk memfasilitasi warga negaranya agar memahami, menghayati, mengamalkan dan mengembangkan konsep, prinsip, dan nilai demokrasi yang secara sistematis dan perannya di dalam masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu sejarah singkat dari demokrasi. Nah, sejarah singkat dari demokrasi ini, pada awalnya pemerintahan dengan demokrasi ini telah dikembangkan sejak lama oleh masyarakat Yunani kuno di kota Athena. Pada saat itu mereka mengumpulkan semua orang yang merupakan warga negara di suatu area atau di suatu wilayah, akan tetapi tidak termasuk di dalam budak, wanita, atau orang asing, dan anak-anak yang tidak mempunyai hak pilih. Majelis akan berbicara tentang jenis hukum apa yang diinginkan dan dipilih oleh warga negara. Semua warga negara diizinkan majelis. Dewan dipilih dengan undian dan para peserta di dewan akan berubah setiap tahunnya. Dan jumlah orang di dewan paling banyak adalah 500 orang. Untuk beberapa kantor, warga Athena akan memilih seorang pemimpin dengan menuliskan nama kandidat favorit mereka pada sepotong batu atau kayu, yang mana pada saat sekarang menggunakan kertas, dan pada dahulu alternatifnya yaitu menggunakan kertas, menggunakan batu atau kayu. Nah, orang dengan suara terbanyak akan menjadi pemimpin, dan itulah pada saat pertama kali di Yunani kuno menggunakan sistem pemerintahan demokrasi. Nah, pada abad pertengahan sistem tersebut masih terpakai. Hanya beberapa negara saja yang menggunakan sistem pemerintahan tersebut. Nah, sampai dengan saat ini atau sampai zaman sekarang masih menggunakan sistem pemerintahan demokrasi, yang mana salah satunya negara kita yaitu negara Indonesia.
Nah, selanjutnya yaitu teori dan konsep demokrasi. Apa-apa saja teori dan konsep demokrasi? Yang pertama kita bahas teori demokrasi. Ada 4 poin ya, teori-teori demokrasi. Yang pertama yaitu teori demokrasi ekonomis. Apa ini teori demokrasi ekonomis? Yang mana teori demokrasi yang sistemnya mengawasi sistem partai politik atau pasar politik dan membebaskan rakyat untuk mengetahui informasi apa saja yang sedang berlangsung di dalam pemilihan. Yang artinya sistem teori demokrasi ekonomis ini mengawasi pasar politik. Itu kunci dalam teori demokrasi ekonomis. Yang kedua yaitu teori demokrasi langsung. Nah, seperti katanya saja ada langsung, maka dari itu artinya yaitu setiap orang atau setiap masyarakat dikumpulkan atau bermusyawarah atau membuat suatu perkumpulan untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, di dalam perkumpulan itu para warga atau para anggota memberikan pendapatnya masing-masing sehingga pendapat tersebut akan di-voting atau akan dipilih mana pendapat yang lebih banyak. Apabila sudah dikumpulkan dan sudah mengetahui siapa yang terbanyak banyak, maka hal itulah yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah yang terjadi. Nah, yang selanjutnya atau yang ketiga yaitu teori demokrasi media populistik. Nah, apa itu teori demokrasi media populistik? Teori media populistik ini yaitu membahas tentang media sosial atau media medsos, yang mana media sosial ini sebagai perantaranya atau sebagai wadah untuk mewadahi aspirasi warga atau masyarakat seperti voting atau voting online dan sebagainya. Nah, yang keempat atau yang terakhir yaitu teori demokrasi partisipatif, yang mana demokrasi partisipatif ini menggunakan sistem partai politik, yang mana sistem partai politik ini sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi warga juga, yang mana akan disalurkan lagi ke pemerintahan sehingga partai politik ini istilahnya sebagai perwakilannya. Nah, mungkin itu teori-teori demokrasi. Nah, ada konsep demokrasi. Ada 2 konsep demokrasi. Yang pertama demokrasi presidensial atau demokrasi parlementer. Yang mana demokrasi presidensial ini rakyat langsung memilih para pemimpinnya dengan pemilihan umum, baik itu untuk memimpin secara global itu umum presiden, DPR dan sebagainya. Yang mana pada saat itu para kandidat akan memberikan visi dan misinya, maka akan dipilih oleh rakyat secara langsung. Nah, yang selanjutnya yaitu demokrasi perwakilan. Nah, demokrasi perwakilan ini yaitu memberikan kepercayaan kepada pemimpin yang sudah dipimpin tadi untuk mengambil keputusan, yang mana rakyat sudah memberikan amanah, jadi para pemimpin tadilah yang bekerja atau memutuskan suatu perkara untuk mensejahterakan masyarakat secara bersama. Nah, selanjutnya yaitu kaitan demokrasi dan bentuk demokrasi. Apa saja kaitan demokrasi dan bentuk demokrasi? Demokrasi dan negara hukum adalah 2 konsep mekanisme kekuasaan dalam menjalankan roda pemerintahan guna menjaga kestabilan negara kita, yakni negara Indonesia. 2 konsep tersebut saling berkaitan dan tidak bisa saling dipisahkan. Demokrasi dan negara hukum adalah konsepsi yang saling berkaitan, karena suatu negara yang menganut sistem demokrasi tidak akan terlepas dari hukum. Nah, istilah demokrasi yang tadi berasal dari kata demos, yaitu rakyat, dan kratos artinya pemerintahan, yang mana konsep demokrasi ini tidak terlepas dari nama, yakni negara, karena tempat demokrasi itu sendiri adalah suatu negara. Sedangkan negara adalah menciptakan suatu hukum yang dipimpin oleh penguasa yang dipilih oleh rakyat tadi untuk mengatur pemerintahan yang ada di suatu negara agar menjaga ketertiban kemasyarakatan dan kepastian hukum. Nah, selanjutnya yaitu pola pendidikan demokrasi. Apa saja pola pendidikan demokrasi? Nah, pola pendidikan demokrasi adalah suatu cara mendidik yang aktif, dinamis, dan terarah yang berusaha mengembangkan setiap bakat yang dimiliki anak untuk kemajuan perkembangannya. Pola ini menempatkan anak selaku individu sebagai faktor utama dan terpenting di dalam pendidikan. Hubungan antara orang tua ataupun orang yang telah dewasa selaku pendidik
dan anak dalam proses pendidikan diwujudkan dalam bentuk human relationship yang didasari oleh prinsip saling menghargai dan saling menghormati. Nah, selanjutnya yaitu implementasi dari pendidikan demokrasi. Nah, implementasi pendidikan demokrasi melalui sistem pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Nah, nilai demokrasi dinilai berhasil apabila siswa menunjukkan sikap yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi, misalnya toleransi, berani mengutarakan pendapat, dan menghargai perbedaan pendapat mahasiswa lain di dalam kelas. Yang kedua, faktor pendukung dan penghambat implementasi di demokrasi. Nah, ada dua faktor ya, faktor pendukung dan faktor penghambat. Apa faktor pendukungnya? Faktor pendukungnya yaitu sarana dan prasarana yang budaya sekolah. Yang ketiga, kepemimpinan. Nah, yang kedua yaitu faktor penghambat. Apa saja faktor penghambatnya? Faktor penghambatnya yaitu kurangnya dukungan orang tua, lingkungan masyarakat, dan perbedaannya individual. Nah, selanjutnya yaitu esensi demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Nah, salah satu wujud dan mekanisme demokrasi di daerah adalah pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah atau yang biasa disingkat dengan pilkada, yaitu secara langsung. Selain sebagai sarana manifestasi kedaulatan dan pengukuhan bahwa pemilih adalah masyarakat di daerah, pilkada juga memiliki fungsi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Nah, yang pertama yaitu memilih kepala daerah sesuai dengan kehendak bersama masyarakat di daerah sehingga diharapkan dapat memahami dan mewujudkan kehendak masyarakat di daerah tersebut. Nah, yang kedua, melalui pilkada diharapkan pilihan masyarakat di daerah didasarkan pada misi dan visi program serta kualitas dan integritas calon kepala daerah yang sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Nah, ketiga yaitu pilkada merupakan sarana pertanggungjawaban sekaligus sarana evaluasi dan kontrol publik secara politik terhadap seorang kepala daerah dan kekuatan politik yang menopangnya. Nah, karena itulah politik atau pilkada sebagai bagian dari pemilu harus dilaksanakan secara demokratis sehingga betul-betul dapat memenuhi peran dan fungsi tersebut. Nah, pelanggaran dan kelemahan yang dapat menyesatkan atau membiasakan esensi demokrasi dalam pilkada harus diperbaiki dan harus dicegah. Nah, selanjutnya yaitu geopolitik di Indonesia. Nah, kita masuk materi selanjutnya yaitu pengertian dan hakikat dari geopolitik. Nah, geopolitik ini secara bahasa yaitu geo atau artinya itu bumi, sedangkan politik artinya adalah politik. Nah, secara istilah yaitu geopolitik adalah bisa disebut dengan wawasan Nusantara. Geopolitik diartikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik atau kepentingan yang menitik beratkan pada pertimbangan geografik, wilayah atau teritorial dalam arti luas suatu negara, yang apabila dilaksanakan dan berhasil akan berdampak langsung atau tidaknya kepada sistem politik di suatu negara. Nah, materi selanjutnya yaitu konsep geopolitik. Apa saja konsep dari geopolitik ini? Konsep dari geopolitik di Indonesia menganut konsep wawasan Nusantara. Adalah wawasan Nusantara yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Konsep wawasan Nusantara itu sendiri mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selanjutnya yaitu geopolitik Indonesia. Nah, geopolitik Indonesia itu apa? Yaitu sebagai suatu kesatuan negara kepulauan, secara konseptual geopolitik Indonesia dituangkan dalam salah satu doktrin nasional yang mana sering disebut dengan wawasan Nusantara dan politik luar negeri bebas aktif. Nah, dengan mengacu pada kondisi geografi bercirikan maritim, maka diperlukan strategi yang besar atau grand strategi maritim yang sejalan dengan doktrin pertahanan defensif aktif dan fakta bahwa bagian terluar wilayah yang harus dipertahankan adalah laut karena maritim tadi. Nah,
Implementasi dari strategi maritim adalah mewujudkan kekuatan maritim atau maritime power yang dapat mencerminkan kedaulatan dan integritas wilayah dari berbagai ancaman. Nah, ada berapa prinsip geopolitik Indonesia? Ada 6 poinnya. Yang pertama yaitu berusaha menghubungkan kekuasaan negara dengan potensi alam yang tersedia. Yang kedua, menghubungkan kebijaksanaan suatu pemerintahan dengan situasi dan kondisi alam. Yang ketiga, menentukan bentuk dan corak politik luar negeri dan dalam negara. Yang keempat, menggariskan pokok-pokok haluan negara, misalnya saja seperti pembangunan. Yang kelima yaitu berusaha untuk meningkatkan posisi dan kedudukan suatu negara berdasarkan teori negara sebagai organisme dan teori geopolitik lainnya. Dan yang terakhir atau yang keenam yaitu membenarkan tindakan-tindakan ekspansi yang mempertahankan yang dapat dijalankan oleh suatu negara. Nah, selanjutnya yaitu geostrategi Indonesia. Nah, apa itu geostrategi Indonesia? Nah, kita lihat pengertian dari ketahanan nasional. Geostrategi itu maksudnya ketahanan nasional. Yang mana ketahanan nasional adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisikan keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi serta mengatasi segala bentuk ancaman, gangguan ataupun hambatan dari dalam negeri maupun dari luar negeri, dari internal maupun dari eksternal. Nah, hakikat ketahanan nasional itu apa? Hakikat dari ketahanan nasional adalah yaitu keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan menggambarkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional. Nah, kita langsung masuk ke sifat ketahanan nasional. Yaitu ada 4 sifat ketahanan nasional. Yang pertama yaitu manunggal. Apa itu manunggal? Manunggal yaitu artinya ketahanan nasional yang memiliki sifat integratif, yang diartikan terwujudnya kesatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi dan selaras dari antara seluruh aspek bermasyarakat, berbangsa maupun dan bernegara. Yang kedua sifatnya yaitu mandiri. Apa itu sifat mandiri dalam ketahanan nasional? Nah, artinya ketahanan nasional bersifat percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri dengan keuletan dan ketangguhan yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah serta bertumpu pada identitas, integritas, dan kepribadian bangsa. Nah, yang ketiga yaitu dinamis. Apa maksud dari dinamis ini di dalam ketahanan nasional? Nah, artinya yaitu ketahanan nasional tidaklah tetap, melainkan dapat meningkat ataupun dapat menurun bergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan negara serta kondisi lingkungan dan strategisnya. Nah, yang terakhir atau yang keempat sifat ketahanan nasional yaitu adalah kewibawaan. Apa yang dimaksud dengan kewibawaan ini? Nah, artinya yaitu ketahanan nasional sebagai hasil pandangan yang bersifat manunggal dan dapat diwujudkannya kewibawaan nasional yang akan diperhitungkan oleh pihak lain sehingga dapat menjadi daya tangkal suatu negara. Nah, selanjutnya yaitu konsep dasar ketahanan nasional. Apa saja konsep dasar ketahanan nasional? Konsep dasar ketahanan nasional adalah konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang serasi, selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh dan terpadu berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan wawasan Nusantara. Nah, selanjutnya itu konsep Astra-Gastra berpengaruh dalam mewujudkan ketahanan nasional. Nah, seperti yang kita ketahui, secara etimologis, Astra-Gatra memiliki 2 kata, yaitu Astra berbentuk terkait 8 dan Gatra artinya wujud. Maka secara harfiah atau secara istilah, Astra-Gatra ini adalah berarti 8 aspek atau sudut pandang yang terikat satu sama lain. Dalam kehidupan nasional dan bernegara, konsep Astra-Gatra ini mencakup 2 bagian besar gatra, yakni Trigatra atau 3 gatra dan Pancagatra atau 5 gatra. Nah, Trigatra ini yang terkait dengan aspek alamiah terdiri atas posisi dan lokasi geografi negara, keadaan, kekayaan alam, dan kemampuan penduduk.
Nah, Pancagatra yang terkait dengan aspek sosial atau kemasyarakatan terdiri atas ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan atau HANKAM. Nah, yang selanjutnya hubungan komponen strategi antar gatra. Nah, apa saja hubungan antara Trigatra dan Pancagatra serta antar gatra itu sendiri? Terdapat hubungan yang timbal balik yang dinamakan keterhubungan atau korelasi dan ketergantungan atau interdependensi, yang mana terkait tentang yang pertama itu lokasi, posisi dan lokasi geografi negara, yang kedua keadaan dan kekayaan alam, yang ketiga keadaan dan keamanan penduduk, yang keempat itu ada ideologi, yang kelima ada politik, yang keenam ada ekonomi, yang ketujuh ada sosial budaya, dan kedelapan. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, karena kesalahan datang dari saya pribadi dan kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.